Wahana dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Namira Kanaya. Kami di sini bakal ngomongin tentang perlindungan hak asasi manusia pekerja migran menurut hukum internasional dalam kasus-kasus human trafficking. Nah, perlindungan pekerja migran merupakan bagian dari hak atas pekerja dan pekerja yang menjadi hak dasar tiap orang atau HAM. Hak tersebut terdapat pada pasal 23 UDHR dan pasal 6 dalam menjalankan pekerja dan bekerja menjadi bagian dari HAM, dan tiap orang memiliki kewajiban dalam menghargai, menjaga, serta mewujudkan HAM. Nah, di sini saya mau nanya nih, ada salah satu kasus tenaga kerja migran Indonesia pada masalah human trafficking yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru. Seperti apa sih kasus dan penyelesaiannya? Oke, berita ini yang sempat terjadi beberapa tahun lalu, yaitu tahun 2020. Nah, di sini kan kasus hak asasi manusia itu dilanggar. Nah, setelah mendapat laporan dari salah satu pekerja migran Indonesia, KJRI Johor Bahru, Malaysia melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian Malaysia untuk membebaskan para pekerja migran dengan membawa mereka ke tempat aman. Dan pada tanggal 11 Juli 2019, pihak berwenang Malaysia berhasil menangkap para pelaku trafficking dan menyelamatkan sekitar 40 orang pekerja migran Indonesia, termasuk korban dalam kasus tersebut. Lalu, KJRI Johor Bahru juga memberikan bantuan dalam bentuk pelindungan dan pembinaan bagi para korban. Bantuan hukum juga diberikan oleh KJRI Johor Bahru yang bekerjasama dengan pengacara Indonesia bagi korban yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan atas kasus ini. Nah, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran KJRI Johor Bahru Malaysia dalam melindungi tenaga kerja migran Indonesia sebagai korban human trafficking di luar negeri dengan melakukan perlindungan preventif dan represif. KJRI Johor Bahru Malaysia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi para korban serta memastikan bahwa pelaku human trafficking dapat diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, jadi gitu kan. Nah, salah satu kasus perlindungan hukum tenaga kerja migran Indonesia pada masalah human trafficking yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia adalah kasus penangkapan 11 orang pekerja migran di Indonesia pada tahun 2020. Mereka menjadi korban human trafficking dan dipaksa bekerja di sebuah pabrik di Malaysia tanpa diupah yang layak dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Apa sih bentuk perlindungan hukum nasional tentang perlindungan negara pekerja migran? Dengan terbitnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Undang-Undang PT-PPO menyebut jika perilaku pemidanaan seseorang, yaitu tiap perbuatan maupun rangkaian perbuatan yang melanggar hukum undang-undang, yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah merupakan salah satu bentuk komitmen nasional dan internasional terkait mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Perwakilan negara dalam hal ini, KJRI Johor Bahru Malaysia, mengupayakan bentuk perlindungan yang sesuai dengan hukum nasional dan internasional, serta aturan internal yang terbentuk melalui kerjasama dengan petugas yang memiliki kewenangan di negara penerimanya. Perlindungan seperti apa yang harus diperhatikan oleh negara Indonesia untuk pekerja migran? Oke, perlindungan oleh negara Indonesia untuk pekerja migran yang harus diperhatikan adalah dengan memberikan perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum
bagi tenaga kerja migran digolongkan menjadi dua, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan guna mengatasi timbulnya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif itu menjadi bentuk perlindungan terakhir yang berbentuk hukuman, misalnya sanksi, pemenjaraan, serta hukuman lain. Dan juga perlu memperhatikan upaya-upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk tenaga kerja migran Indonesia, terkhususnya yang menjadi korban human trafficking, yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi tentang hak kerja migran Indonesia dan resiko yang terkait dengan human trafficking, lalu memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada korban human trafficking, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait di negara asal dan negara tujuan untuk memperkuat perlindungan dan penanganan kasus human trafficking, lalu menjamin keselamatan dan kesejahteraan korban human trafficking, termasuk memberikan perlindungan terhadap ancaman dan kekerasan. Kemudian memulangkan korban human trafficking ke Indonesia jika diperlukan menyesuaikan kebijakan hukum. Dan yang terakhir itu mengadvokasi dan memperjuangkan perlindungan hak tenaga kerja migran Indonesia di tingkat nasional dan internasional, seperti itu. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Dan semestinya harapan dari kejadian ini itu kita memerlukan aksi apa sih untuk lebih memperhatikan kembali hak-hak manusia untuk pekerja-pekerja ini, dan pendekatan hukumnya itu seperti apa? Semestinya aksi yang direalisasikan itu kepada tenaga kerja migran Indonesia itu memerlukan adanya sosialisasi dan diseminasi informasi yang mana hak-hak pekerja itu lebih diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya human trafficking dengan menghindari penipuan dan kekerasan. Jadi informasi di sini itu bisa diolah lebih baik dan disampaikan dengan baik oleh pemerintah. Lalu kemudian kerjasama internasional di sini dimaksudkan Imigrasi Malaysia, Polisi Johor Bahru Malaysia, BHI dan organisasi IOM melakukan kerjasama untuk memberikan perlindungan preventif dan represif sebagai perlindungan hukum pekerja migran Indonesia yang menjadi korban human trafficking. Pemerintah Indonesia juga harus memberikan sosialisasi dan mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya website IOM guna mencegah dan mengetahui teknis pelaporan apabila terdapat kasus perdagangan orang yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah kebijakan internal. Dibuatnya kebijakan internal demi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, seperti bimbingan teknis yang dilakukan dengan kerjasama bersama beberapa lembaga terkait, kemudian melakukan reintegrasi sosial dan rehabilitasi. KJRI Johor Bahru Malaysia melakukan reintegrasi sosial dan rehabilitasi baik secara sosial maupun kesehatan kepada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban human trafficking. Lalu adanya restitusi ganti rugi atau denda. KJRI Johor Bahru Malaysia melakukan restitusi atau denda bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban human trafficking. Dan yang terakhir itu ada repatriasi dan pengembalian hak-hak pekerja migran. KJRI Johor Bahru Malaysia melakukan repatriasi dan pengembalian hak-hak pekerja migran melalui jalur hukum, baik secara pidana maupun perdata sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, jadi apakah jawaban saya
pada kasus perlindungan hak asasi manusia pekerja migran menurut hukum internasional dalam kasus human trafficking sudah cukup jelas. Sangat cukup jelas. Baik guys, cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf.